Baik. Ada yang sakit? Enggak nih, Bu. Kenapa Mas Joni? Agak pusing sedikit. Oh, udah minum obat belum? Belum, Bu. Belum. Nanti kalau udah nggak kuat boleh ke UKS ya Mas Joni. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa terserap dengan baik dan bermanfaat. Amin. Mas Bagus silakan pimpin doa. Ketuanya sekarang siapa, Bu? Kan kamu tadi telat, jadi kamu tak suruh. Aku nggak telat. Skip nah. Aku tuh siap ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada teman kalian yang nggak masuk enggak ya? Ada. Siapa? Hana. Desi. Mana Wulan. semua itu izin atau Sakit. sakit semua? Ya. Lagi musim, Bu. Joni juga sakit. Oke, kan baru musim sakit. Jadi kalian itu harus jaga kesehatan. Kalau jajan jangan jajan sembarangan ya anak-anak ya. Ya. Nggak boleh minum es dulu karena ini cuacanya baru dingin. Ya. Oke, lanjut ya. Kita pembelajaran pada pagi hari ini materinya tentang gotong royong ya anak-anak ya. Gotong royong. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu agar lebih semangat dan cinta tanah air. Yuk semuanya berdiri dulu, kita nyanyi lagu nasional. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekali lagi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, oke, boleh duduk dulu anak-anak. Ada yang tahu nggak di atas itu di TV itu ada gambar apa? Gotong royong. Gotong royong di mana? Desa. Ya. Kalau yang atas itu gotong royong apa anak-anak? Membersihkan lingkungan ya, kerja bakti ya. Kalian udah pernah mengikuti kerja bakti belum? Belum. Nanti kalau ada kerja bakti di lingkungan kalian, kalau kalian tidak sekolah atau baru libur, boleh kalian ikut ya anak-anak ya, biar kalian tahu kerja bakti itu bagaimana. Kalau yang bawah, gambar yang bawah, Bangun rumah. iya, Gotong royong. rumah. Gotong royong membantu tetangga kita yang baru mau bikin rumah ya anak-anak ya. Ya. Sebelum itu Ibu Guru ada video, kalian simak
simak dengan baik video tersebut ya. Belajar bersama Budwi Utami. Hai, bertemu kembali dengan Budwi Utami. Hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Simak video ini ya. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama. Gotong royong adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja contoh gotong royong di lingkungan rumah? Ya, benar sekali. Misalnya, membantu ayah ibu membersihkan rumah. Yang kedua adalah membantu ibu dan ayah untuk berkebun. Sedangkan contoh gotong royong di lingkungan sekolah adalah yang pertama melaksanakan piket kelas. Pasti murid-murid ibu di sini sudah sering untuk melaksanakan piket kelas, bukan? Lalu yang kedua adalah merapikan perpustakaan sekolah. Selanjutnya adalah gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah memperbaiki jalan yang rusak. Dan yang kedua adalah gotong royong untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Manfaat gotong royong. Yang pertama, gotong royong membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, gotong royong dapat mempererat persaudaraan. Yang ketiga, gotong royong dapat membuat hati menjadi senang jika pekerjaan dapat cepat selesai. Dan yang terakhir, gotong royong dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Sekarang coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu gotong royong bersama teman atau keluarga? Tulis jawabannya di buku tulis ya. Asik bukan belajar dengan Budwi? Sekian pembelajaran hari ini. Oke, itu tadi untuk video yang Ibu guru tampilkan ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin peserta didik itu atau kalian itu mampu memahami makna gotong royong sebagai sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bekerja sama dengan teman, guru, atau keluarga ya anak-anak ya. Berpartisipasi dalam kegiatan bersama, acara aktif, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menumbuhkan sikap peduli, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Menghormati perbedaan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oke, ada yang tahu pengertian gotong royong nggak? Nggak tahu, Bu. Bu Guru kasih tahu ya pengertian gotong royong. Tadi kan sudah dijelaskan di video ya anak-anak ya. Bu Guru akan menyampaikan kembali apa itu pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong adalah sikap dari kegiatan bekerja sama, saling membantu, serta saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong dilakukan dengan rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab. Tanpa mengharap imbalan ya anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Seperti kalau di kelas tadi ada yang piket enggak hari ini? Enggak. Kenapa enggak piket? Kan ada jadwal piketnya. Sapunya rusak. Sapunya rusak. Ya. Oke, nanti Bu Guru akan ambilkan sapunya untuk yang jadwal piket. Nanti sebelum pulang piket dulu ya anak-anak ya. Ya. Semua yang sudah dijadwalkan harus piket biar pekerjaannya itu cepat selesai dan kalian cepat pulang. Terus sikap gotong royong itu mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila, terutama nilai
prioritas kalian untuk membantu gitu ya anak-anak ya. Terus kebersamaan, menjalankan tugas bersama tanpa diskriminasi. Terus tanggung jawab, setiap individu memiliki peran penting untuk tanggung jawab. Ulangan. Ulangan. Tanggung jawab, setiap individu memiliki peran penting ya anak-anak. Terus yang terakhir itu rela berkorban. Jadi kalian itu harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Terus selanjutnya untuk manfaat gotong royong, ada yang tahu manfaat gotong royong nggak? Enggak. Mas Joni ada, Mas Joni tahu manfaat gotong royong? Manfaatnya nanti biar bisa berguna untuk masyarakat. Ya, sama pekerjaan cepat selesai ya anak-anak. Jadi kalau gotong royong, manfaat gotong royong itu kalau kalian lakukan dengan bersama-sama, itu pekerjaan akan cepat selesai. Terus mempererat kerukunan. Misal kamu mau kerja bakti atau mau membantu tetangga kalian, nah itu mempererat kerukunan kalian dengan tetangga kalian. Terus yang ketiga itu tidak mudah lelah. Misalnya nih, kalian itu piket kalau cuma dilakukan satu orang itu pasti akan cepat lelah karena membersihkan seluruh ruang kelas. Kalau kalian lakukan bersama-sama itu kan akan cepat selesai dan tidak mudah lelah ya anak-anak ya. Contoh gotong royong di sekolah yaitu menyapu kelas, merapikan perpustakaan, membantu teman yang sedang kesulitan. Kalau gotong royong di rumah yaitu membantu ibu memasak, mencuci piring, menyapu, membersihkan halaman. Kalau gotong royong di masyarakat itu kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang mengadakan acara, membersihkan saluran air, seperti itu ya anak-anak. Oke, Bu Ibu ada papan gotong royong. Ini sih Bu. Iya, maaf terlambat ya Bu. Iya, silakan masuk. Nih Ibu ada papan gotong royong buat kalian. Ini nanti di sini setik ini ada contoh gotong royong di rumah, di masyarakat dan di sekolah. Ya nanti kalian tinggal masukin aja sesuai dengan gotong royong tersebut, di masyarakat atau gotong royong di sekolah atau gotong royong di keluarga. Ada yang mau maju anak-anak? Saya. Yuk Mbak Susi maju. Ini gambar apa? Ini gambar kakak beradik sedang membersihkan lantai. Mainan. Itu di gotong royong di mana Mbak Susi? Keluarga. Ya, betul. Kalau ini gambarnya membantu membuat rumah. itu gotong royong di Masyarakat. ya. Terima kasih Mbak Susi, silahkan duduk. Mas Bagus, boleh maju Mas Bagus. Nggak bisa Bu, kaki saya sakit. Mas Joni aja. Ayo Mas Joni, maju Mas Joni. Gimana? Ini gambar apa? Dua pria dan juga wanita sedang menyapu Ya. lantai. Itu berarti piket. Berarti itu gotong royong di mana? Gotong royong di sekolah. Di sekolah. Kalau ini Kalau ini ibu sama anak sedang mencuci pakaian di mesin cuci. berarti itu gotong royong di rumah. Iya betul, di keluarga. Tepuk tangan untuk Mbak
Jangan cuma dikerjakan sendiri. Siap, Bu. Oh iya lagi. Ya gimana, Mas? Wah, udah ya. Oh, bagus. Ayo semuanya mengerjakan ya anak-anak ya, biar cepat Ya, Bu. selesai. Jangan cuma dikerjakan sendiri. Iya, Bu. Sudah. Belum, Bu, belum. Kelompok ceria belum. Dikerjakan bersama-sama ya. Mandiri banget. Sudah belum anak-anak? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Iya, Bu. Terus aku nggak mau siap kan? Yang mau kan sama-sama sama Mas Joni. Sudah. Kelompoknya jangan lupa ya anak-anak, nama kelompoknya sama kelasnya. Yang sudah selesai boleh maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yuk yang sudah selesai boleh maju ke depan. Mbak Susi. Kelompok apa Mbak Susi? Kelompok oke. Oke. Untuk jawabannya boleh dibacakan, nanti kelompok lainnya boleh disimak. Nanti kalau ada yang salah kita revisi bersama. Koreksi Silakan. bersama. Kerja sama di rumah.
ronda malam, membantu tetangga yang mengerjakan mengadakan hajatan atau terkena musibah. Untuk jawabannya yang dari kelompok lain, ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama ketiplek Bu. Sama, oke. Tiruan ya? Boleh silakan udah Mbak Susi, tepuk tangan untuk Mbak Susi. Yeay. Oke, kesimpulannya untuk materi pada pagi hari ini yaitu gotong royong adalah sikap bekerjasama saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dengan bergotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat selesai, serta dapat mempererat rasa persatuan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama. Sikap gotong royong dapat diterapkan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat ya anak-anak ya. Oleh karena itu, setiap orang perlu membiasakan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Semoga materinya bisa kalian serap dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa membantu Ibu untuk membersihkan rumah ya anak.